Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran PPKN. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Nah, sebelum Bapak kasih tahu apa materi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Oke, kita mulai materi hari ini. Oke, sebelum dimulai tapi alangkah lebih baiknya kita absen terlebih dahulu. Untuk absen silahkan isi kolom komentar pada video ini. Nah, yang mengisi pada kolom komentar pada video ini Bapak anggap hadir atau mengikuti pelajaran. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materinya adalah tentang ini dia materinya ya, mohon maaf tidak ada gangguan sedikit, yaitu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah religius. Setelah mengikuti pelajaran, kalian diharapkan dapat berperilaku religius atau agamis, yaitu meningkatkan rasa syukur dalam kehidupan karena kita sudah bisa berada dalam negara yang merdeka ini. Tinggal kita menikmatinya saja dengan berprestasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah nasionalisme. Harus cinta tanah air dan patriotisme, rela berkorban untuk tanah air. Nah, materi yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan. Ketiga, rela berkorban. Keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Dan yang terakhir adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, materi kita hari ini kita bahas satu persatu. Dimulai dari cinta tanah air terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum kita ke materi cinta tanah air, kita simak dulu ulasan dari awal, yaitu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan makin kompleks, baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang makin besar ini menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peran untuk ikut kontribusi memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensinya. Jika bangsa ini terus berseteru di internal, akan sulit untuk unjuk gigi dalam percaturan dunia yang sangat kompetitif. Konflik hanya akan membuat bangsa ini mengalami perpecahan dan jika dibiarkan akan mengganggu stabilitas negara. Pada gilirannya, itu mengguncang keutuhan negara Republik Indonesia. Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa kita. Bagaimana agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Untuk menjawabnya, salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama adalah cinta tanah air. Jelas, cinta tanah air itu penting sekali dimiliki oleh kita sebagai generasi bangsa. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Di antaranya adalah 1. Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kita wajib menjaganya. Bisa kalian bercita-cita untuk menjadi prajurit TNI, atau kita bisa menjaga sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Contohnya ya, kita hidup bersih ya, jangan buang sampah sembarangan. Ketika ada sampah ya, kita harus bisa memilah sampah antara organik dan non-organik. Itu ya, salah satu contohnya. Perlu kita terapkan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jelas ya, mengolah alam itu harus seimbang, tidak boleh berlebihan, dan kita harus ada pemeliharaan. Supaya apa? Supaya ada berkelanjutan. Yang keempat adalah rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin untuk diabadikan kepada negara atau diabdikan kepada negara, itu ya. Kita harus belajar di tiap ilmu-ilmu yang ada atau disiplin ilmu. Contoh, kita sukanya tentang dokter, silahkan belajar kedokteran. Suka dengan IPA, silahkan. Suka dengan sastra, silahkan. Suka dengan kebudayaan, seni budaya, menyanyi dan lain sebagainya, silahkan. Itu juga salah satu contoh dalam mengaplikasikan menuntut ilmu untuk mengabdikan diri kepada negara. Materi kita yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, di masyarakat, di berbangsa maupun di bernegara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama adalah menghormati antar sesama manusia. Jangan kita merasa paling unggul, paling baik. Kita sebagai manusia sama dan harus memiliki sikap hormat, menghormati antar manusia. Walaupun berbeda agama, ras, suku, golongan, dan lain sebagainya. Kita harus saling menghormati. Yang kedua adalah tidak membeda-bedakan manusia. Seperti contoh yang tadi Bapak katakan sebelumnya ya, tidak boleh membeda-bedakan walaupun kita berbeda. Karena prinsip atau semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang ketiga adalah bersahabat antar suku. Walaupun kita berbeda suku, kita tetap harus bersahabat. Selanjutnya adalah mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. Memperluas pergaulan demi persatuan dan mengerti dan merasakan kesedihan orang lain, atau kita memiliki sikap empati.
Materi yang ketiga adalah rela berkorban. Rela berkorban adalah, ini dia materinya. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Rela berkorban akan menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, berkorban dengan tenaga dan bekerja. Yang kedua, berkorban dengan pemikiran. Yang ketiga, berkorban dengan berbuat sesuatu yang merugikan bangsa, yang tidak berbuat sesuatu dengan merugikan bangsa lain. Berkorban dengan harta yang dimiliki, gitu ya. Kita lanjut ke materi yang keempat, adalah pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat. Kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya adalah sebagai berikut: kesiapan SDM, artinya sumber daya manusia itu harus siap segalanya, baik dari ilmu, tenaga, kesehatannya. Kemudian yang kedua, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Harus jadi manusia unggul ya, jangan jadi sampah masyarakat atau manusia yang tidak berguna. Untuk itu kita harus rajin belajar dan bersosialisasi. Yang ketiga, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negara maupun di luar negeri atau regional. Yang keempat adalah kesiapan perekonomian rakyat. Dan yang berapa ini? 45 ya, atau terakhir, di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang sangat bersifat konvensional menjadi multinasional, itu baik berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini dia materinya. Yang pertama adalah menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua adalah menciptakan ketahanan nasional. Keempat, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Kemudian mempertahankan kesamaan dan persamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa, persatuan, dan tanah air. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Dan menaati peraturan. Kita harus selalu menaati peraturan. Peraturan itu akan selalu ada, baik di tingkat keluarga, tingkat teman bermain, sekolah, di masyarakat, apalagi dan di negara kita, yaitu peraturan secara hukum. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Tolong persiapkan materinya untuk dipelajari, diulas kembali, supaya ketika menghadapi ujian atau ujian kenaikan kelas, kalian sudah siap dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.